pada kami pengertian, membuka pikiran kami dengan pikiran-pikiran Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ya, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, salami kiri kananmu, katakan mari bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan. Selama bulan April kita sudah mempelajari beberapa tema dari yang gereja berikan kepada kita, yaitu untuk kita tetap di dalam kebenaran firman Allah. Kita tahu sama-sama tadi flyer sudah dikasih tunjuk bagaimana untuk kita tetap di dalam kebenaran firman Allah dan kita perlu bertumbuh. Nah, ada yang masih ingat ya di bulan 4 apa-apa saja yang temanya? Salah satu saja, kalau ada yang masih ingat. Wah, sudah lupa semua. Salah satunya adalah firman itu manis seperti madu, itu di bulan April ya. Terus kemudian apa lagi? Firman itu dekat. Terus kemudian apa lagi? Kalau nanti tidak ingat ya nanti dibuka lagi flyer yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, di bulan ini, di bulan Mei ini kita akan belajar bagaimana kita akan masuk lebih dalam lagi tentang tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, saya mengundang kita bangkit berdiri. Bagaimana itu? Kita akan belajar seperti pola yang diberikan oleh Tuhan seperti pohon, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1. Oke, baik, sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Silahkan duduk Bapak Ibu. Jadi, kalau kita menyukai kebenaran firman Tuhan, sudah pasti kita akan merenungkannya. Kalau tidak, ya tidak akan mungkin. Sesuatu yang tidak kita sukai, tidak akan mungkin kita mau renungkan, boro-boro direnungkan, dipikirkan pun malas. Itu suatu hal yang pasti. Jadi ketika kita menyukai kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan merenungkannya. Dan ada beberapa dampak-dampak dari kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Yang pertama di sini, dikatakan tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Artinya tidak berjalan dalam nasihat orang fasik itu tidak mengikuti pola pikir mereka, anjuran mereka, tetapi lebih mengikuti nasihat Tuhan. Itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua di sini yang saya catat. Tidak tinggal dalam lingkungan orang fasik atau berdosa. Berarti lingkungan yang ada di sekitar kita adalah orang-orang benar. Bukan berarti eksklusivitas, no, tidak. Tetapi kita terus berada di lingkungan orang benar. Duduk di dalam lingkungan orang benar. Firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita perlu berada di tengah-tengah orang-orang benar. Ini bagian yang kedua yang saya catat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian yang bagian yang ketiga adalah seperti pohon dikatakan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Seperti pohon berbuah banyak. Buahnya apa? Buah kebenaran. Terus kemudian pohon itu dikatakan di sana tidak layu daunnya. Bagian yang keempat, dampak yang keempat adalah berhasil dan sukses. Dikatakan di sana apa? Dan apapun yang dilakukan, ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi sukses itu tergantung dari saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu 4 dampak yang saya catat di sini. Nah, karena di sini dikatakan seperti pohon, kita akan belajar pola seperti pohon itu. Kita tahu sama-sama bahwa pohon
sebelum dia menjadi pohon tentu dia bermula dari apa? Pasti biji atau benih. Benih itu kecil, terus kemudian setelah benih itu ditanam, kita tahu prosesnya di sini, dia mulai mengeluarkan tunas. Setelah mengeluarkan tunas, kemudian benih itu mengeluarkan apa lagi? Akarnya sedikit demi sedikit. Setelah akarnya keluar, kemudian dia bertumbuh lagi dan mulai keluar batangnya. Kemudian daun ikut di sana. Setelah dia keluar batang dan daun, kemudian dia menjadi tumbuh besar, kemudian dia menjadi pohon, ada buahnya di sana. Saya pernah melakukan sebuah percobaan waktu itu di rumah. Jadi ada anggur, kemudian biji anggur itu saya coba dulu. Tumbuh nggak ini sih biji anggur ini kalau saya coba-coba pakai kapas, kemudian air. Biasanya begitu ya. Kalau dulu kacang hijau seperti begitu. Saya pikir ini saya coba-coba saja dulu lah. Jadi beberapa biji anggur saya tidak keringkan itu, cuman langsung saya cuci, kemudian saya taruh di kapas, saya biarkan di situ kena lampu. Ternyata tumbuh, biji anggur itu tumbuh. Tidak semua, dari beberapa banyak biji anggur yang ada itu, hanya beberapa saja yang mulai keluar tunas, sedikit kecil. Tapi saya tidak lanjutkan karena saya cuman mau mencoba saja, ini benar tumbuh atau enggak gitu. Ternyata tumbuh gitu. Biji anggur kecil itu mulai mengeluarkan tunasnya, tidak sampai besar gitu ya. Nah kemudian percobaan yang berikutnya adalah mengenai pertumbuhan. Dulu waktu saya masih sekolah, masih STM, di rumah kami ada satu bonsai. Tahu bonsai ya? Apa itu bonsai? Pohon yang tua tapi dia pendek, kecil, tidak tumbuh besar-besar begitu ya. Sebegitu-begitu aja. Nah bonsai ini, karena mungkin saya memang bukan ahlinya dalam mengurus bonsai karena masih STM waktu itu. Cuman saya baca, kalau bonsai pengen batangnya membesar, kemudian dia tidak banyak tidak bertumbuh besar tinggi, itu akar tunggangnya harus dipotong. Jadi saya ambil gunting, saya potong akar tunggangnya gitu. Ini belum jadi, ini bonsai ini sudah pendek memang, tapi tidak terlalu bagus gitu bentuknya. Jadi saya mau dia itu membesar, tapi banyak daun-daunnya gitu. Karena membaca dari sebuah majalah, jadi saya potong akar tunggangnya, mati saudara. Ternyata tidak berhasil gitu. Tidak seperti begitu karena saya tidak ahli dalam membuat bonsai itu bagus. Nah ini berkaitan dengan pertumbuhan tadi, seperti pohon tadi. Nah kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana flyer tadi judulnya adalah benih yang kekal. Nah benih ini pasti memerlukan beberapa syarat-syarat untuk dia bisa tumbuh. Salah satunya ada beberapa sih di sini bagaimana benih itu bisa tumbuh. Yang pertama dia membutuhkan temperatur, kemudian dia membutuhkan cahaya, kemudian dia membutuhkan air, kemudian dia membutuhkan tanah, terus kemudian dia membutuhkan apa lagi? Kalau ada yang tahu? Kalau ada yang tahu? Saya di sini mencatat. Apalagi tadi selain daripada itu tadi cahaya, air, tanah, dan satu lagi adalah udara dan kelembapan. Jadi itu adalah syarat-syarat untuk benih itu tumbuh. Nah, karena yang kita bahas di sini adalah benih firman Tuhan, kita akan buka sama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. Benih yang kekal, karena benih judul flyer kita adalah benih yang kekal, maka kita buka firman Tuhan ini 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. 1 Petrus 1 ayat 23. Oh maaf, 1 Petrus 1 ayat 23. Bukan 2 sampai 3. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah inilah yang menjadi dasar pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Benih yang kekal, benih yang tidak fana. Nah saudara perlu ketahui bahwa
Dalam perjanjian lama itu ada aturan ketika orang mulai menabur itu ada aturannya. Tidak menabur ada biji terus kemudian ditabur begitu saja. Tidak, ada aturannya di dalam perjanjian lama. Yang pertama, benih yang ada itu yang kita pegang itu tidak boleh bercampur dengan benih yang lain. Jadi kalau satu benih misalnya pohon kurma, ya pohon kurma saja. Jangan di situ ada pohon kelapa, ada benihnya ini atau benih pohon-pohon yang lain, tidak boleh. Benih itu tidak boleh bercampur. Aturan pertama dalam perjanjian lama untuk kita menabur itu tidak boleh bercampur. Imamat 19 ayat 19, kita buka sama-sama. Imamat 19 ayat 19. Oke. Sudah dapat ya? Kamu harus berpegang pada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Itu di dalam Imamat 19 ayat 19. Kemudian di Ulangan 22 ayat 9. Ulangan 22 ayat 9. Ulangan 22 ayat 9. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Nah, jadi di dalam perjanjian lama aturan untuk menabur itu tidak boleh ada dua jenis. Peraturan pertama tidak boleh bercampur. Kemudian peraturan yang kedua adalah benih tersebut harus kudus. Di mana ayatnya? Imamat 11, 37, 38. Imamat 11, 37, 38. Apabila ada bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Jadi tidak boleh, itu harus kudus gitu. Memang harus dikuduskan. Kemudian 8. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Jadi itu harus tetap dalam keadaan kudus. Yang pertama, aturan pertama adalah dia tidak boleh bercampur. Kemudian bagian yang kedua adalah dia harus tetap kudus. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Kita buka sama-sama Lukas 8, 11 sampai 15. Kalau tadi diumpamakan seperti pohon, mulai dari benih terus bertumbuh. Lukas 8 ayat 11. Oke, saya akan membacakannya buat kita. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Jadi seperti begini, kalau saya bisa umpamakan begini. Ada di tangan saya 100 benih. 100 benih. Firman Tuhan itu kualitasnya top, super top. 100 benih di tangan saya. Terus kemudian ini ada berapa jenis tadi? Hati di situ. Tanah hati itu ada berapa jenis? 4 jenis. Jadi begini, kalau 100 dibagi rata semua berarti 25, 25, 25 dan 25. Atau bisa juga 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, kemudian tanah di pinggir jalan gagal bertumbuh kan? Itu 25 yang pertama gagal tumbuh. Kemudian 25 yang kedua gagal juga kan? Dia tumbuh di tanah batu, tanahnya berbatu, itu gagal. Kemudian di tanah semak duri juga gagal. Yang berhasil adalah di tanah yang baik, tanah yang subur. Hasilnya berapa?
30, 60, 100, 160, 30 di beberapa ayat ada yang dibalik. Nah, gagal yang pertama, tanah pinggir jalan. Di situ dikatakan apa? Inilah arti perumpamaan itu. Jadi yang jatuh di pinggir jalan, orang yang telah mendengar, kemudian datang iblis lalu mengambil. Kalau tadi kita kembali kepada perjanjian lama, tidak boleh ada dua benih dalam satu tanah. Kegagalan yang terjadi di sini 25 yang pertama itu adalah karena ada benih yang lain. Benihnya apa? Tidak mau mengerti. Di situ dikatakan tidak mengerti. Mendengar kemudian tidak mengerti. Pinggir jalan itu ya orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Kalau di bagian yang lain di dalam kitab Matius itu dikatakan dia tidak mengerti. Tidak mengerti itu bukan berarti dia betul-betul tidak tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Akhirnya apa? Iblis ambil firman itu. Itu kegagalan yang pertama. Jadi dua benih di sana. Firman Tuhan, tetapi ada juga satu lagi benih yang lain adalah benih nggak mau tahu. Itu 25% yang pertama, 25 biji yang pertama. Kemudian 25 biji yang kedua. Tanah berbatu dikatakan di sana. Apa yang dilakukan di sana? Yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman, menerimanya gembira. Jadi ada firman gembira, terus kemudian menerimanya gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Benih kedua. Benih pertama firman, benih kedua adalah murtad. Campur aduk di sana. Dalam satu hati ada dua benih. Tadi dalam perjanjian lama aturannya nggak boleh bercampur. Tidak boleh ada benih firman Tuhan, kemudian ada benih di sana, benih murtad. Tidak boleh. Itu yang menyebabkan kegagalan dari 25% biji yang kedua. Tanah berbatu itu. Kemudian gagal yang berikutnya adalah tanah semak duri. Benihnya sama, firman Tuhan ditaburkan di bagian pertama, bagian kedua, sekarang bagian ketiga, firman Tuhan tetap ditaburkan. Tetapi ada benih yang selanjutnya di situ, yang ikut juga. Semak duri ialah mendengar firman Tuhan, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Jadi benih yang selanjutnya adalah di dalam tanah hatinya ada kekhawatiran, ada kekayaan, kemudian keinginan hidup, keangkuhan hidup, kesombongan dan lain sebagainya. Itu benih yang kedua. Jadi ternyata di sini dari tiga bagian ini, tiga jenis tanah hati ini, 25 yang pertama itu, dua jenis benih ada di dalam hatinya. Kemudian 25 benih berikutnya ada dua jenis benih di sana. Kemudian 25 selanjutnya adalah ada dua jenis juga benih yang di sana. Dan bagian yang keempat itu betul-betul murni firman Tuhan, tidak ada campur-campur yang lain. Kita baca di sini dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi dia simpan, tidak ada campur aduk yang lain. Ada keinginan untuk mengerti firman Tuhan sehingga cuman firman saja yang ada di dalam tanah bagian keempat itu. Sebenarnya dengan begini kita bisa tahu jumlah orang yang akan menghasilkan buah itu bisa dihitung. Kalau tadi saya bilang 100 benih di tangan saya, 25 orang itu ada di tanah pinggir jalan, 25 orang itu ada di tanah berbatu, 25 orang itu ada di tanah semak duri, dan 25 orang selanjutnya itu ada di tanah yang subur. Tapi 25 orang yang di tanah subur ini terbagi 3 lagi. Yang menghasilkan 30, menghasilkan 60 dan menghasilkan 100. Jadi kalau 25 dibagi 3 berarti 8 orang menghasilkan 30, 8 orang menghasilkan 60 dan 9 orang menghasilkan 100%. Berarti orang yang menerima firman Tuhan 100% itu persentasinya hanya berapa persen? Kecil sekali kan? Dari 25%, 25%, 25% dibagi 3 lagi. Jadi 25% sepertiganya. Nah hanya 9 orang kalau ini jemaatnya 100 orang. Kalau jemaatnya 100 orang yang dapat menghasilkan 100 itu cuma 9 orang. Berapa persen itu? Tidak sampai 1%. Itu kalau bisa dihitung seperti begitu. Gambarannya bahwa firman itu 100% keluar, tidak 100% orang terima, ada yang 30, 60, selebihnya itu 75% itu gagal. Tapi saya berharap kita tidak seperti itu, tidak ada di sini ya, yang 75% itu tidak ada di sini. Kita berharap supaya
kita bagian dalam 25% orang itu. 30, 60, 100%. Yang lebih bagus lagi kalau 100% terima firman itu, sehingga dia berbuah. Nah, itu beberapa gambaran bagaimana firman Tuhan tidak boleh dicampur-campur dengan segala sesuatu dari luar. Itu harus tetap satu, tetap kudus, tetap murni, tidak boleh dicampur. Karena kalau dicampur aduk, karena banyak sekali sekarang firman Tuhan dicampur adukan dengan segala sesuatu yang dari luar. Itu yang membuat kita gagal untuk bisa menghasilkan buah. Ini yang saya catat, itu berdasarkan firman Tuhan ya, berdasarkan aturan tadi dalam perjanjian lama. Juga di sini dikatakan, jangan pernah lupa bahwa benih itu juga perlu mati. Benih itu jatuh, dia harus mati dulu. Ini juga gambaran bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita di dalam Yohanes 12 ayat 24. Kita buka sama-sama Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini gambaran, Yesus Kristus itu adalah firman, dia adalah benih. Dia jatuh mati, kemudian dibangkitkan pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu adalah gambaran bagaimana Yesus juga adalah benih firman Tuhan. Sehingga Yesus menghasilkan buah dari murid-muridnya. Murid-muridnya menghasilkan ribuan orang, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu karena Yesus sudah mati, kemudian dia mulai menghasilkan buah. Benih yang dia tabur itu menghasilkan buah. Dan hidup kita bisa diselamatkan, gereja Tuhan bisa ada sampai saat ini karena benih atau Yesus itu sudah mati. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak akan dapat apa-apa, saudara. No, tidak ada berkat apapun, tidak ada. Tapi karena Yesus mati, sehingga dia menghasilkan buah-buah dari orang-orang ini menghasilkan lagi orang-orang yang lain. Itulah prinsip pemuritan, memuridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini hasil karya Yesus, bukan hasil karya pembimbing atau hasil karya siapapun, tidak. Hasil karya Yesus. Kita perlu ingat juga bahwa benih itu memiliki potensi untuk dicuri musuh. Benih itu memiliki potensi dicuri musuh. Bukan hanya musuh, Tuhan juga bisa ambil itu firman. Ada ayatnya enggak? Ada. Jadi benih itu berpotensi dicuri musuh. Dihimpit, tadi sudah kita lihat ya, bagaimana dihimpit, terus kemudian dibelenggu dan lain sebagainya. Nah, di dalam Matius 13 ayat 12. Kita buka. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini dalam terjemahan baru. Saya buka dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga. Jadi bagi orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kepadanya lebih banyak lagi pengertian secara berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti darinya. Ini terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga. Tujuan saya membuka ini adalah supaya kita mengerti. Ini maksudnya apa? Saya waktu itu yang ada padanya diambil. Apa yang ada pada kita yang mau diambil? Setelah saya buka dengan terjemahan baru, ternyata ini. Jadi bagi orang yang berusaha mengerti firman Tuhan, Tuhan akan menambahkan terus ditambah-tambahkan. Pengenalan akan Tuhan, terus Tuhan tambahkan. Makanya di bagian pertama, 25 orang yang pertama tadi yang saya katakan, di sana dikatakan di dalam, karena ini adalah Injil sinoptik, di dalam kitab Matius itu dikatakan di sana tidak mengerti. Ada di sana dikatakan tidak mengerti, kemudian dicuri iblis. Nah, tidak mengerti itu seperti ini. Orang tidak mau berusaha untuk mengerti ajaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan, ini sebenarnya prinsip yang ditetapkan Tuhan. Kalau buat saya ya, secara pribadi, ini adalah prinsip yang Tuhan berikan untuk setiap perumpamaan-perumpamaan yang ada. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan itu prinsipnya ini. Orang yang berusaha mengerti firman Tuhan, kemudian di situ Allah menambahkan kepadanya lebih banyak lagi.
Tapi kalau orang ini tidak mau mengerti kebenaran firman Tuhan, diambil semuanya. Bukan hanya Tuhan, iblis pun akan ambil firman itu. Karena kita sama-sama tahu bahwa akan ada waktunya firman Tuhan ini diambil dari kita. Akan ada waktunya itu, kita tidak tahu kapan. Tapi kita perlu mengingat terus, mempelajari firman Tuhan ini, merenungkannya. Kemudian, kita perlu setia juga menabur kebenaran firman Tuhan. Saudara menabur di mana? Melalui PA, itu ditabur firman Tuhan di sana. Melalui persekutuan, di sana ditabur firman Tuhan. Melalui peribadatan, kemudian kepada teman-teman dimanapun saudara ada, kantor, di sekolah, tabur firman Tuhan itu, karena itu benih. Tabur firman Tuhan itu. Anak-anak kepada orang tua menabur firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang Israel itu kalau soal firman Tuhan itu ketat sekali. Seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu yang kemarin. Bagaimana mereka melilitkan itu kebenaran firman Tuhan di tangan. Kemudian diikat di kepalanya, di sini ada kotak kecil, di tangannya ada. Tujuannya apa? Supaya firman itu tetap ada, dekat dengan dia, di mulut dan di hatinya. Tapi itu tidak berhasil, itu firman fisik gitu ya. Bukan firman yang hidup, bukan seperti itu. Nah, itu sebabnya kita perlu menabur firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan pernah lupa untuk menabur firman Tuhan melalui penginjilan juga. Itu lebih-lebih lagi, penginjilan merupakan berita sukacita, firman Tuhan yang dibagikan. Kita tahu sama-sama bahwa dari semua yang kita lakukan, Tuhan pasti akan memberikan upahnya buat kita. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya menarik sebuah kesimpulan serta sekaligus dengan aplikasinya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu benih firman Tuhan itu benih yang kekal, kemudian itu benih bertumbuh, kemudian benih itu tidak boleh bercampur. Benih firman Tuhan itu harus ditaruh dalam hati kita, kemudian kita renungkan, kemudian kita lakukan seperti dalam Mazmur. Nah, ini aplikasi dan kesimpulan yang saya catat. Merenungkan firman, Mazmur 1 ayat 2 tadi dikatakan, Mazmur 1 ayat 2. Sudah dapat Mazmur 1 ayat 2? Maaf saya agak telat ini karena harus rubah lagi terjemahannya. Baru masuk di situ. Ya, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kesimpulan dan aplikasi yang bisa kita lakukan, pelajaran dari benih ini adalah kita perlu merenungkan firman Tuhan. Itu sangat penting sekali. Kesimpulannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini sama dengan kitab Yosua. Jangan lupa engkau memperkatakan perkataan Taurat ini. Kemudian ketika engkau duduk-duduk bersama anakmu, renungkan itu, perbincangkan, perkatakan itu. Untuk saudara mengalami pertumbuhan seperti benih itu, maka saudara perlu memperkatakan, merenungkan firman Tuhan ini. Mazmur 1 ayat 2. Kemudian aplikasi selanjutnya yang bisa saya catat di sini adalah percaya dan lakukan. Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang datang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kalau ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ada seperti ini di antara kita? Habis berkaca gitu tuh, sisiran, make up, pergi keluar, terus tiba-tiba lupa wajah saya bentuknya bagaimana ya, agak aneh gitu ya. Tapi kan gak ada orang seperti ini tuh, tapi ini kenyataan gitu. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan seperti ini jadinya. Lihat muka di cermin tapi lupa. Nah, berharap kita semua tidak seperti orang yang bercermin lupa wajahnya seperti apa. Jadi kesimpulan yang kedua yang saya catat di sini sebagai aplikasi, kita perlu percaya, kita perlu melakukan firman Tuhan. Apa yang paling mudah yang bisa saudara lakukan dari firman Tuhan ini, lakukan. Banyak gitu ya, banyak firman Tuhan ini terdiri dari 6.000-an ayat. Itu bisa satu-satu diambil, yang mana yang mudah yang bisa saudara lakukan, lakukanlah. Kemudian,
Kesimpulan yang ketiga, meneliti. Di bagian yang selanjutnya di Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau di dalam mimbar selalu, berbahagialah orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya hari lepas hari. Ada seperti begitu kan? Ini dikatakan. Saudara perlu meneliti. Jadi prinsip dari perumpamaan tadi yang sudah kita bahas dalam Matius tadi berlaku. Kalau orang yang tidak mau, nggak punya keinginan untuk belajar, tidak mau mengerti, Tuhan ambil semua itu yang ada padanya. Sekalipun sedikit yang dia tahu, dia ambil semuanya. Itu sebabnya di sini dibilang perlu meneliti. Saudara perlu meneliti kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, terus kemudian tidak mengerti, buka referensi yang lain. Ada banyak sekarang aplikasi-aplikasi di Android untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada Bible Hub, kemudian ada lagi terjemah Alkitab, dari Alkitab itu ada Bible Dictionary, kemudian apa lagi, ada banyak. Kalau saudara tidak mengerti, tapi pertanyaan yang pertama-tama adalah saudara perlu tanya dulu Roh Kudus, ini apa artinya? Setelah itu baru buka ini, oh iya. Jadi saudara perlu meneliti ya kebenaran firman Tuhan, jangan cuma dibaca saja. Supaya jangan salah-salah gitu, dibaca, direnungkan, enggak mengerti, kemudian cari referensi lain, berdoa dulu, kemudian pelajari. Jadi kita perlu meneliti kebenaran firman Tuhan ini supaya segala sesuatu yang ada pada kita itu tidak diambil. Kemudian yang keempat di sini yang saya catat, meminta kepada Allah untuk membuka pikiran kita, Efesus 1 17-18. Efesus 1 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi meminta kepada Allah untuk membuka pikiran kita, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi ada di dalam waktu-waktu doa saudara, Tuhan bukakan, singkapkan kebenaran firman Tuhan. Seperti selubung begitu ya. Kalau di zaman perjanjian lama, Musa ketika dia bergaul dengan Allah di Gunung Sinai, kemudian dia turun, wajahnya bercahaya. Ketika wajahnya bercahaya, dia ditutupi, orang-orang Israel takut. Setelah selesai hilang lagi radiasi dari Allah, kekudusan Allah, dia buka lagi selubungnya. Nah, tidak seperti itu kita. Jadi kita harus buka terus selubung itu supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Minta kepada Allah supaya membuka pikiran kita. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah membukakan pikiran tiap-tiap orang. Contohnya murid-murid yang di tengah jalan mau ke Emmaus ketika berjumpa dengan Yesus, ketika Tuhan berbicara, langsung kemudian, oh iya, mereka ingat Yesus Kristus Tuhan, seperti ini. Itu karena dekat dengan Allah, meminta kepada Allah untuk mengerti. Kehadiran Allah membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kemudian, yang kelima adalah ini yang paling utama. Bahwa hanya Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, saya komat kamit di sini, saya bicara sampai berbuih-buih, berbusa-busa. Kalau bukan Tuhan yang memberi pertumbuhan, impossible, tidak akan mungkin saudara. Siapapun yang berbicara di depan sini tidak akan bisa mempertobatkan saudara, kalau bukan Allah sendiri yang mempertobatkan. Jadi saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kemudian itu ditabur. Pertumbuhan itu Allah yang memberinya. Saudara bertumbuh rohani saudara, itu karena Tuhan. 1 Korintus 3, 6-7. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting itu Allah, bukan
bukan orang yang menyampaikan, bukan pembimbing, bukan siapapun itu, bukan. Firman Tuhan itu dibagikan, seperti saya katakan yang sudah kita pelajari 100%. Dibagikan, 25% gagal, 25% gagal, 25% gagal, 25% berhasil. Itu pun berhasil dibagi 3 lagi, hanya sedikit. Itu gambaran saja. Kalau mau hitung-hitungan pakai persentase. Tapi kalau sudah ditulis di Alkitab seperti itu memang seperti begitu gitu loh. Mudahnya, gampang sekali hitung-hitungannya gitu. Oh seperti ini, sedikit sekali orang yang dapat 100% kebenaran firman Tuhan, sedikit. Tidak sampai 1%. Itu sudah pasti itu. Nah itu sebabnya saya berharap kita tidak ada dalam 75% orang-orang yang gagal ini. Saya berharap kita ada di 25% orang-orang yang menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Yang penting adalah Allah, Dia yang kasih pertumbuhan, bukan yang menyampaikan. Sekali lagi, saudara bisa bertobat, saudara bisa berhasil, saudara bisa bersukacita. Itu bukan karena hasil usaha orang atau siapapun yang menyampaikan, bukan. Itu karena Allah. Ingat, yang utama adalah Allah. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita perlu ingat itu ya, kalau kita membagikan firman Tuhan, oh si Hanu bertobat gara-gara saya, bukan. Itu karena Allah yang memberi pertumbuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya melalui firman yang sudah ditabur itu. Ketika dia menyimpannya, tidak ada benih yang lain, tidak bercampur dengan semua yang dari dunia ini, pasti dia akan menghasilkan buah. Kemudian yang keenam, aplikasi yang bisa kita lakukan sebagai kesimpulan. Berilah penghormatan khusus kepada Kristus. 1 Petrus 3:15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini dalam terjemahan baru. Saya pakai dengan bahasa Indonesia masa kini. Itu bagus sekali. Tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Jadi di sana di dalam bahasa Indonesia masa kini, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Ketika kita lahir baru, kita terima Yesus, kita katakan bahwa masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja. Itu bukan hanya sekedar perkataan saja, tapi itu saudara perlu lakukan ini. Kasih Tuhan Yesus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Bahkan di sana dikatakan di dalam hati, di dalam hatimu, di dalam tanah hatimu itu, kasih penghormatan yang khusus. Jangan campur-campur Yesus dengan Yesus yang lain. Yesus Kristus satu, tapi Yesus yang lain banyak. Petinju pun ada yang namanya Yesus. Itu sebabnya jangan dicampur-campur, kasih penghormatan yang khusus, tempat yang terutama. Kalau di dalam buku pemuritan itu gambarnya lingkaran, kemudian kursi, kemudian yang pertama-tama dulu waktu kita sebelum bertobat, kita yang ada di kursi itu, Yesusnya ada di bawah, di luar. Terus kemudian setelah orang Kristen yang orang Kristen biasa-biasa, Tuhan ada di situ, tetapi dia masih berkuasa atas hidupnya. Kemudian kalau kita sudah lahir baru, maka Yesus di situ dan dia yang menguasai segala hidup kita. Itulah yang dikatakan kasih penghormatan yang khusus di dalam hatimu. Yesus itu kasih yang spesial. Dan yang terakhir, yang ketujuh yang saya catat di sini. Harus lapar akan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada kata bertumbuh di sana. Kita tahu bagaimana seorang bayi, Ibu
Ya ibu, saya lupa lagi siapa. Hana, ibu Hana punya anak bayi. Nah bayinya itu selalu ingin akan susu yang murni. Demikian juga saya juga punya anak itu masih suka minum susu. Supaya apa? Supaya dia mengalami pertumbuhan. Kalau saudara sudah tidak menginginkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara sudah tidak mau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, saudara akan mandek, pertumbuhan saudara akan macet. Yang seharusnya bertumbuh ke atas, dia malah bertumbuh ke samping. Gemuk, kegemukannya anak saya gemuk gitu ya, bukan saya. Tapi dia tidak gemuk seperti begitu. Kita tahu sama-sama yang gemuk itu tidak bagus dari kitab Samuel, bagaimana Imam Eli gemuk orangnya toh, gemuk sekali orangnya. Karena gemuknya itu berbahaya, akhirnya dia apa? Jatuh, patah lehernya, mati. Itu sebabnya bertumbuh ke atas. Saudara perlu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak haus dan lapar akan firman Tuhan, saya tidak tahu haus dan lapar akan hal apa lagi gitu ya. Di dunia ini ada banyak sekali tawaran-tawaran, ada begitu banyak. Tapi pilihannya bagi kita adalah benih yang kekal itu harus ada di dalam hidup kita. Kalau mau bertumbuh, jangan campur adukan firman Tuhan dengan semua yang dari luar. Itu harus disucikan, dikuduskan. Saya berharap kita semua mengerti mengenai pelajaran, mengenai benih, supaya kita masuk lebih dalam lagi menjadi murid Kristus. Dan selanjutnya kita akan belajar lagi bagian-bagian berikutnya setelah dia benih, ada bagian-bagian berikutnya. Minggu depan akan disampaikan bagian selanjutnya. Baik, saya mengundang pemain musik maju ke depan. Sudah selesai. Kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditabur melalui siapapun itu, kami taruh di tanah hati kami yang subur. Kemudian kami bertumbuh menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Kami berharap 100 kali lipat Tuhan. Bila ada di dalam hati kami segala sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang masih belum beres, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bantu kami untuk membereskannya ya Bapa. Kau yang akan memproses hidup kami terus menerus untuk semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dari jemaat ini. Cabut segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak Tuhan tanam. Gantikan dengan segala sesuatu yang Tuhan tanam di dalam hidup jemaat Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan itu yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kami semua. Seperti kata pemazmur, merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kami apapun yang kami lakukan berhasil. Karena kesukaan kami adalah firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang suka dan cinta akan firman Tuhan. Berikan kepada kami kasih, cinta itu ya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Cinta kepada firman Tuhan. Kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Adalah sukacita bagi kami ketika kami merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Leo. Saya percaya kita semua diberkati, di-charge lagi untuk bagaimana kita boleh hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, dengan lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Saya persilakan untuk multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Perkenalkan saya Indri, Saya Yusi.
kami akan membawakan news GKKD Makassar. Ikutin kami terus ya. Yang pertama, tepatnya di hari Selasa, GKKD Makassar mengadakan Bible Study. Rabu ada Komsel area, yaitu dari area Tamalan Rea Sudiang, PIC-nya ada Pak Leo. Dan area Villa Mutiara, PIC-nya ada Pak Johnson. Dan daerah Raja Wali dan sekitarnya, PIC-nya ada Pak Rusmin. Dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei kita ada acara spesial nih. Kita akan memperingati hari ulang tahun GKKD Makassar yang ke-22 dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Akan dilaksanakan di Private Beach Tanjung Bunga jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan diharapkan kehadirannya ya. Kita seru-seruan bareng loh. Nah, dan di hari Jumat ada doa terobosan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, ayo join dan gabung bersama kami tepatnya jam 7 malam di GKKD Makassar. Setiap hari Minggu akan diadakan ibadah raya bersama, tepatnya di jam 9 pagi berlokasi di Jalan Pengayoman, tepatnya di Kompleks Ruko Akik Hijau, Blok G14 dan G15. Dan pada hari Minggu, buat Bapak Ibu yang membawa anak kecil, kami ada ibadah sekolah minggu, tepatnya pukul 10 pagi. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor di bawah ini. Demikianlah news GKKD Makassar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah warta untuk sepekan, tambahan lagi. Jadi hari Selasa lusa kita ada Bible Study ya di tempat ini jam 7 malam, jam 19.00 atau jam 7 malam. Berharap semua jemaat boleh datang untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama untuk tadi dikatakan bahwa meneliti, kita sama-sama untuk sharing firman Tuhan. Ya, hari Selasa jam 7 dan untuk informasi tadi sudah disampaikan bahwa tanggal 9 nanti kita ada ibadah Padang untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan di situ jam 8 pagi, tetapi kita mulai ibadah nanti di sana jam 9, jam 8 pagi itu tempat sudah terbuka. Jadi berharap jemaat Tuhan boleh datang di sana dari jam 8 sampai jam 9 dan jam 9 itu kita sudah mulai. Jadi jangan sampai terlambat, Bu. Ya, seperti itu. Dan tempatnya tadi sudah diinfokan di Private Beach itu sebelah kanan. Kalau kita masuk di Tanjung sebelah kanan tidak jauh dari pokoknya dari Trans sampai pokoknya enggak sampai inilah, pokoknya nanti kita ada belokan yang pertama itu langsung belok ke sebelah, pokoknya dia posisinya di sebelah kanan, Private Beach sebelum rumah makan. Ada tadi dijelaskan ya, nanti kita sampaikan juga di warta di WA. Biar nanti jemaat Tuhan bisa baca, biar lebih jelas alamatnya di sana. Jadi nanti di sana ada games seperti yang disampaikan, ada games, ada makan bersama tapi kita ibadah dulu ya sebelumnya. Jadi untuk pakaian mungkin bebas ya, bebas untuk di sana karena biar lebih santai seperti itu. Oh ya, yang mau berenang juga boleh berenang di pantai, jadi bawa baju ganti. Seperti itu ya. Selanjutnya apakah ada orang baru untuk minggu ini? Lihat kanan kirinya. Ya, tidak ada. Ada? Tidak ada. Berharap tanggal 9 nanti boleh membawa teman-temannya, keluarganya, biar kita boleh berkumpul di sana, biar kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Untuk hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita juga diberkati oleh berkat jasmani dan berkat jasmani untuk hari ini dari keluarga Pak Bernard dan Ibu Tina. Ya, terima kasih Pak Bernard, terima kasih Ibu Tina untuk berkat jasmaninya. Kita akan memberikan persembahan kita, sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semakin lagi dibaharui di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin boleh diingatkan Tuhan untuk mencintai firman-Mu Tuhan. Lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Senantiasa ingin mengerti, membacakan firman-Mu ya Bapa. Dan buat itu terus dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami tidak bosan membaca firman-Mu Tuhan, kami tidak bosan untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, berkati setiap kami Tuhan, setiap tangan yang akan memberikan persembahan. Biar persembahan yang kami berikan itu yang terbaik dari kami ya Bapa. Karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, dan kami mau mengembalikan itu kepada Engkau ya Yesus Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini dahsyat. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Tapi nanti sebelumnya doa syafaat sekalian dipimpin oleh Pak Leo. Saya persilahkan. Baik. Ada pokok doa untuk doa syafaat kita. Satu, pertama adalah situasi yang terjadi akhir ini dengan banyak bencana alam yang terjadi di bangsa ini. Doakan para korban yang terkena gempa, banjir, longsor, dan letusan gunung. Kemudian yang kedua adalah ibadah kenaikan plus syukuran ulang tahun gereja kita yang ke-22 ya, 22. Jadi gereja ini sudah 22 tahun ada di Kota Makassar. Dari tahun 2002 kalau saya tidak salah. Saya masih semester 6 waktu itu, semester 4 kalau nggak salah, semester 6. Kemudian yang ketiga, rema yang Tuhan berikan sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup setiap jemaat GKKD, bukan GKI ya.
GKKD. Yang keempat adalah persembahan. Nah, kita sama-sama berdoa ya. Jadi bukan cuma saya saja di sini yang berdoa, saya mengajak kita juga mendoakan semua yang ada ini, topik doa ini, supaya kita sama-sama bersepakat. Baik, saya undang kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama ya, kita berdoa ya. Baik, dalam nama Yesus. Mari kita mulai berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas bangsa kami Indonesia, sekalipun ada begitu banyak Tuhan, terjadi bencana alam di bangsa ini. Akhir-akhir ini ya Bapa, kami memohon kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kiranya untuk setiap tempat-tempat, untuk setiap daerah-daerah yang terdampak dari bencana alam ini, biarlah kiranya orang-orang di sana, bahkan orang-orang percaya tetap kuat. Kau yang akan menjaga dan melindungi mereka ya Bapa. Kami meminta kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk Engkau melindungi mereka dalam nama Yesus. Berikan kepada mereka sukacita, damai, sejahtera Tuhan, supaya mereka tidak bersedih dengan situasi dan kondisi yang ada, apapun itu yang mereka alami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepada Engkau, Tuhan yang adalah penghiburan akan menguatkan mereka. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus juga Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Engkau yang akan menggerakkan tangan-tangan hati dari para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya atau siapapun itu, untuk membantu menolong mereka, untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kami semua ya Bapak, tolonglah setiap orang-orang yang sedang mengalami bencana alam. Engkau hadir di sana di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan biarlah kiranya ada orang-orang juga yang berjumpa dengan Engkau secara pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, sekalipun itu melalui bencana alam yang mereka alami. Kami berdoa juga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk ibadah kenaikan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas karya-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, Engkau naik saat ini Yesus Kristus Tuhan, Engkau ada sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu ini. Terima kasih Engkau terus Tuhan memperhatikan jemaat-Mu, memberikan kami terus siraman firman-Mu, memberikan kepada kami terus pertumbuhan rohani, sehingga hidup kami mengalami perubahan melalui karya Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan juga, untuk ulang tahun gereja-Mu ya Bapa yang ke-22 tahun ini. Biarlah melalui usia yang ke-22 tahun ini, semakin hari semakin bertumbuh gereja-Mu menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Gereja yang mau mengabarkan Injil Kerajaan Allah terus sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Gereja-Mu diberkati untuk memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Gereja-Mu ini Tuhan dipakai untuk membangun, memperlengkapi jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk ke-22 tahun yang Tuhan masih anugerahkan kepada gereja-Mu untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Kami rindu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan supaya gereja-Mu ini menjadi dewasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menjadi mempelai Kristus yang siap menyongsong Engkau pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, agar kiranya rema firman Tuhan yang diberikan, yang disampaikan itu hidup di dalam gereja-Mu, di dalam setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan itu ada banyak buah yang dihasilkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran oleh karena firman-Mu, semata-mata karena firman-Mu. Kami mau terus menyukai, mencintai firman Tuhan dengan begitu rupa, supaya jangan hal-hal yang lain dari dunia ini yang kami sukai. Supaya segala sesuatu yang duniawi ini sedikit demi sedikit terkikis dan hilang dalam nama Yesus. Digantikan dengan firman Tuhan. Kami tidak mau mencampurkan benih firman Tuhan ini dengan benih dari dunia ini. Kami mau menguduskan firman Tuhan ini untuk tetap tinggal dalam hati kami. Kristus Yesus Tuhan, ambillah tempat yang terbaik dalam hidup kami, dalam hati kami. Selama kami hidup, kami diproses oleh Tuhan terus, bertumbuh dan bertumbuh. Kuatkan, mampukan kami, hanya dengan kekuatan-Mu saja kami sanggup ya Bapa.
Juga kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Engkau memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami memberi tidak berkekurangan, kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih atas kasih setia-Mu ya Bapa. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Jemaat Tuhan, pulanglah ke tempat kediaman-Mu dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan menutup ibadah kami di saat pagi hari ini, di minggu ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ibadah selesai.